Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya kita sudah membahas kisah tentang tokoh Alkitab, yaitu seorang nabi yang penuh dengan air mata, yaitu Yeremia. Dan di episode kali ini kita akan membahas kisah tentang tokoh Alkitab yang lainnya, yang tidak kalah menarik dengan kisah-kisah sebelumnya. Siapakah dia? Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini, supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah tentang tokoh Alkitab, yaitu Zakheus. Hari ini kita akan mendengar sebuah kisah luar biasa dari Alkitab tentang seorang pria bernama Zakheus. Walaupun tubuhnya kecil, kisah hidupnya memberi pelajaran besar tentang pengampunan, perubahan, dan kasih Tuhan. 1. Siapakah Zakheus? Pada bagian ini, fokusnya adalah memperkenalkan siapa Zakheus sebelum bertemu Yesus. 1. Kedudukan Zakheus. Ia adalah kepala pemungut cukai di kota Yerikho. Artinya, dia bukan hanya seorang pemungut pajak biasa, tetapi pemimpin dari mereka. Ia bekerja untuk pemerintahan Romawi yang saat itu menjajah bangsa Israel. 2. Pandangan masyarakat terhadap pemungut cukai. Pemungut cukai dianggap pengkhianat bangsa karena mereka bekerja untuk penjajah. Selain itu, mereka terkenal suka menipu dengan mengambil pajak lebih dari seharusnya. Akibatnya, orang-orang membenci mereka, termasuk Zakheus. 3. Kehidupan Zakheus. Ia kaya raya karena hasil pekerjaannya, tetapi kekayaan itu didapat dengan cara yang tidak jujur. Walaupun hartanya banyak, ia tidak punya kedudukan baik di mata masyarakat. Bisa dibilang, ia hidup berlimpah secara materi, tetapi miskin secara rohani dan sosial. Jadi, bagian ini menunjukkan kontras. Zakheus punya harta, tapi tidak punya damai sejahtera dan tidak disukai orang. Inilah latar belakang yang membuat pertemuannya dengan Yesus menjadi begitu penting. 2. Zakheus ingin melihat Yesus. 1. Yesus masuk Yerikho. Suatu hari, Yesus melewati kota Yerikho. Berita tentang Yesus sudah tersebar luas, mukjizatnya, pengajarannya, dan bagaimana ia mengasihi orang berdosa. Tidak heran, orang banyak berbondong-bondong memenuhi jalan untuk melihatnya. Kedua, keinginan Zakheus. Di tengah kerumunan itu, Zakheus juga ingin sekali melihat Yesus. Walaupun ia seorang kaya dan berpengaruh, ia merasa ada sesuatu yang kosong dalam hidupnya. Rasa penasaran dan mungkin kerinduan dalam hatinya membuat ia berusaha keras agar bisa melihat Yesus secara langsung. 3. Hambatan tubuh Zakheus. Alkitab mencatat bahwa Zakheus bertubuh pendek. Karena itu, ia tidak bisa melihat Yesus di tengah kerumunan orang yang tinggi-tinggi. Ia bisa saja menyerah, tapi keinginannya terlalu besar. Keempat, tindakan Zakheus. Zakheus berlari mendahului kerumunan dan memanjat pohon ara di pinggir jalan. Bayangkan, seorang pria kaya dan terhormat memanjat pohon di depan banyak orang. Itu jelas sesuatu yang memalukan, tapi demi melihat Yesus, ia rela menurunkan gengsinya. Bagian ini menunjukkan bahwa kerinduan hati Zakheus untuk melihat Yesus lebih besar daripada rasa malunya. Ia tidak membiarkan keterbatasannya menghentikan langkahnya. 3. Yesus memanggil Zakheus. 1. Yesus berhenti di bawah pohon. Ketika Yesus sampai di tempat Zakheus bersembunyi di atas pohon ara, ia berhenti. Bayangkan, dari sekian banyak orang di Yerikho, Yesus justru memperhatikan Zakheus. 2. Yesus memanggil nama Zakheus. Yesus berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Menariknya, Yesus memanggil nama Zakheus secara langsung.
padahal tidak ada yang memperkenalkan. Ini menunjukkan bahwa Yesus mengenal setiap orang secara pribadi, bahkan yang dianggap tidak layak oleh masyarakat. Treje respons Zakheus. Zakheus segera turun dari pohon dengan penuh sukacita. Ia tidak merasa malu atau ragu lagi, karena ia merasakan kasih dan penerimaan dari Yesus. Keempat, reaksi orang banyak. Saat melihat itu, orang-orang mulai bersungut-sungut. Mereka berkata, "Mengapa Yesus mau singgah di rumah orang berdosa?" Bagi masyarakat, Zakheus adalah orang hina yang tidak pantas mendapat perhatian Yesus. Namun, bagian ini menunjukkan bahwa Yesus melihat hati, bukan penampilan atau masa lalu seseorang. Di mata Yesus, tidak ada yang terlalu berdosa untuk dikasihi. 4. Pertobatan Zakheus, perubahan hati. Setelah menerima Yesus di rumahnya, hati Zakheus benar-benar tersentuh. Kehadiran Yesus membuat ia sadar akan kesalahannya selama ini. Harta yang dulu begitu penting baginya, kini tidak lagi mengikat. Pengakuan dan janji Zakheus. Di depan orang banyak, Zakheus berdiri dan berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan jika ada yang pernah aku tipu, akan kukembalikan 4 kali lipat." Ini bukan sekadar janji manis, tetapi keputusan nyata. Memberikan setengah hartanya kepada orang miskin menunjukkan kemurahan hati yang lahir dari pertobatan. Mengembalikan 4 kali lipat kepada yang pernah ia tipu menunjukkan keadilan dan penyesalan yang tulus. Tanggapan Yesus. Yesus berkata, "Hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini, sebab orang ini pun anak Abraham." Dengan kata lain, Zakheus bukan lagi sekadar pemungut cukai yang berdosa, tetapi sudah dipulihkan menjadi bagian dari umat Allah. Bagian ini menunjukkan bahwa pertobatan sejati selalu menghasilkan perubahan nyata dalam hidup seseorang, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan. 5. Pesan untuk kita. 1. Kasih Yesus untuk semua orang. Kisah Zakheus menegaskan bahwa Yesus datang bukan hanya untuk orang baik atau saleh, tetapi juga untuk orang berdosa. Ia tidak memandang masa lalu atau reputasi seseorang, melainkan melihat hati yang rindu untuk berubah. 2. Tidak ada yang terlalu jauh dari kasih Allah. Banyak orang mungkin memandang Zakheus tidak layak, tapi Yesus justru memilih singgah di rumahnya. Ini membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu kotor atau hina untuk diselamatkan. 3. Pertobatan membawa perubahan nyata. Pertemuan Zakheus dengan Yesus membuat hidupnya berubah total. Dari seorang yang serakah, ia menjadi dermawan. Dari seorang penipu, ia menjadi adil. Inilah bukti bahwa ketika Yesus hadir dalam hidup seseorang, akan selalu ada perubahan. 4. Pesan untuk kita. Sama seperti Zakheus, kita pun dipanggil untuk membuka hati bagi Yesus. Pertemuan dengannya akan membawa sukacita dan keselamatan. Dan jika kita benar-benar bertobat, hidup kita pun harus menunjukkan perubahan nyata yang memberkati orang lain. Jadi, pesan utamanya adalah Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, dan itu termasuk kita semua. Demikianlah kisah Zakheus, seorang pemungut cukai yang hidupnya diubahkan setelah bertemu Yesus. Dari seorang yang dibenci masyarakat, ia berubah menjadi pribadi yang penuh sukacita dan rela berbagi. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kasih Yesus mampu menjangkau siapa saja, tidak peduli masa lalu kita. Mari kita belajar dari Zakheus untuk sungguh-sungguh mencari Yesus, berani merendahkan diri, dan siap berubah menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah Alkitab lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.